Halo guys, kembali lagi dengan saya Oman di sini. Kali ini saya akan merakit PC dan sekaligus menjelaskan tentang komponen-komponen untuk merakit komputer. Yang pertama di sini ada fan cooling untuk prosesor. Kemudian ada tentu aja untuk RAM-nya. Ada 2 keping RAM DDR3, ada hard disk, jatuh. Ada motherboard dan juga ada power supply. Dan di bawah sini ada casing PC. Jadi nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Dan kali ini kita akan merakit PC dengan edisi menggunakan prosesor Intel tim biru. Dengan ditemani dengan RAM DDR3 kapasitas 2 GB, 2 keping. Ada hard disk ini 160 GB dari Seagate 500 GB 720 rpm. Dan ada juga motherboard dari ASRock dengan chipset H816VG4. Dan power supply tentu aja buat menyokong sumber daya biar listrik biar hidup. Di sini ada dari merek SIMX Simbada dengan kapasitas sekitar 350 watt. Oke, maka dari itu kita langsung aja ke cara perakitan PC-nya. Oke, di sini udah ada motherboard dari ASRock, chipset H81VG4. Yang pertama kita akan pasang prosesornya dulu, dan jangan lupa buka heatsink prosesor. Oke, di sini kita menggunakan prosesor dari Intel. Bisa dilihat, ini ada Intel i3 Gen 4 4100 sekian dengan kecepatan sekitar 3,4 GHz. Di sini kita pasang dulu di tempatnya, prosesor tempatnya. Dan jangan lupa kalau mau pasang prosesor itu dipasin lah. Ini ada lambang nggak kejepit cuman nggak apa. Nah itu lambang segitiga dipasin sama lambang segitiga yang ada di soketnya. Atau kalau enggak kan bisa di Intel itu ada ini nih. Ada kayak cekungan ini nih. Nah ini cekungan, kita pasin juga yang ada cekungan di sini. Nah ini, oke, tuh ya, bisa dilihat. Oke, pas cekungannya udah dipastikan pas, dirasa pas, dihayati dan dilihat. Kita tutup aja. Jadi heatsinknya itu ditutup. Nah di sini kan ada baut bintang nih, agak kita dorong supaya ininya masuk. Kemudian kita dorong ini besi ini, dorong ke bawah sampai ininya masuk sini. Oke, sudah masuk. Dan kemudian kita cek-cek dulu apakah sudah kencang, dirasa sudah pas. Oke, kita lanjut untuk pemasangan RAM-nya. Nah di sini kita menggunakan RAM dari VC Pro. Ini kapasitasnya sekitar 2 GB DDR3 dengan kecepatan 1280 MHz DDR3 lah. Jadi masih gennya tahun-tahun 2010-2015. Dan kalau memasang RAM pastikan ini ya, ini ada RAM, ini ada namanya gigi RAM lah, bisa disebut gigi RAM. Pasin sama gigi RAM yang ada di motherboardnya juga. Jadi harus pas, jangan sampai salah. Nah jelas sudah pas. Nah gampang aja cara masangnya, itu tinggal ditekan sampai klek ininya, apa nih namanya, soket ini ditekan. Oke, tuh ambil bunyi klik, sudah bunyi klik, nice. Kita panjang selanjutnya. Jadi di sini ada 2 keping 2 GB, jadi 2 kali 2 4 GB. Oke, setelah dirasa sudah pas, selanjutnya kita pasang tentu aja fan cooling. Di sini kita menggunakan fan cooling bawaan Intel. Ya, namanya Kireore. Apapun bisa dipasang. Dan di fan cooling ini ada soketnya juga nih. Bulatan ini. Kita masukin kayak ini. Nah, ini di fan cooling ini ada ininya. Kita masukin ke sini. Nah, harus dipasin. Karena kalau nggak pas ya percuma. Serasa sudah pas, selanjutnya kita pasang si motherboard ini, komponen ini ke motherboard, ke casing. Oke guys,
Bisa kita lihat di sini. Ready. Oke, bisa lihat kita di sini. Di sini ada soket buat motherboard kayak murmur lah. Ada 4 di sini. 4 ya. Oke. Kita pasang. Oke, sedikit tips kalau mau masang motherboard ke casing, pastiinlah apa namanya ini port ininya port ini ke si wadahnya atau heatsinknya lah. Jadi harus pas banget keluar semua. Oke, itu sudah keluar, sudah pas semua, serasa sudah pas, sudah keluar semua. Nah, bunyi klek 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 klek. Udah pas. Oke, lanjut bagian mana nih baut ini? Nah, dijambil. Oke, lanjut kita bagian timur. Oke, pasang. Oke, selanjutnya kita masang. Di sini ada hard disk. Ada hard disk 500 GB dari ya Seagate. Ini harganya kalau di toko online sekitar 300.000. Kita pasang di tempat hard disk. Pastikan slot untuk ininya di luar. Masukin bautnya biar kencang. Oke, ke obeng. Kalau di channel YouTube yang udah kesana pakai obeng elektrik, jadi cepat. Oke, selanjutnya kita pasang. Ya, tentu aja power supply. Di sini kita pakai power supply SIM Bada 380 watt. Ya 350 lah. Ini modular, non modular. Jadi masih ada kabelnya, agak ribet. Kita berdiri dulu kasih. Oke, sudah kencang. Selanjutnya kita ya PR dari semua perakit PC, tentu aja perkabelan duniawi. Yuk kita lanjut aja. Oke, yang pertama-tama kita pasang dulu untuk ini kabel dari power supply. Ini kabel buat ini apa sih namanya, hard disk, daya hard disk. Kita masukin di slot yang panjang inilah, slot yang panjang. Oke, untuk slot yang kecil ini nanti untuk kabel. Nah, ini kabel SATA, ini kabel terpisah, kabel SATA. Jadi ini kita masukin. Sudah pas, tekan. Kalau untuk yang ini nggak usah diisi, itu nggak penting. Oke, untuk ujungnya kita masukin ke motherboard. Jadi di slot ini, di motherboard ini ada slot SATA. Ada 4 slot SATA. Kita pakai yang paling ujung atas saja. Tinggal sampai. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang kabel untuk, nah ini kabel daya buat motherboard. Slotnya ada di sini, di atas RAM. Ini ada berapa pin? Ini 1, 2, 3, sekitar 16 pin. Sesuaikan. Oke, sesuaikan dengan slotnya, dan lupa agak ditekan dikit supaya dia tepat. Oke, kemudian kita pasang kabel untuk ke yang ini kabel untuk daya untuk ke si prosesornya. Oke, dia slotnya ada di selempet sini, deket depan ini kotak ini.
ya guys ya. Kita masukin si ini ke kotak ini. Agak ribet. Oke, sudah klep. Kemudian kita masukin slot kabel kipas fan. Slotnya ada di pas di atas ini nih tuh, pas ini. Oke, kita pasang. Kebalik kayaknya. Iya, kebalik. Kalau kebalik jadi pasang ya. Oke, selanjutnya kita pasang nih, bisa. Oke, di sini tadi sempat tertunda, langsung aja kita langsung pasang kabel USB-nya. Ini soketnya ada di atas dekat RAM. Pastikan kepalanya cocok. Ini ada yang 01, samanya sama ini 01 ini. Masukin sampai klop ya. Oke, sudah klop. Lanjut kita ke kabel-kabel yang ini, yang perincilan ini ada HDD LED, power kan, tombol power. Ini ada reset, tombol reset, sama satu lagi nih, ini kayaknya power LED sama ini min. Kita lanjut, kita pasang semua ya guys ya. Udah, tinggal kita selesai. Tuh, ada bautnya, kunci. Kita kunci sampai dapat. Oke, dan selesai. Oke, mungkin sekian itu aja cara sedikit penjelasan untuk tentang rakit PC dan komponen-komponen PC. Bisa kita lihat sudah jadi dan positif hidup. Karena kita nggak ada monitor buat ngetes, jadi dah kita yakinkan aja menurut naluri firasat seorang bapak aja. Oke, mungkin sekian aja. Bila ada kesalahan atau kurangnya penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.